Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Baik adik-adik sekalian, jumpa lagi di pertemuan pertama kali ini, kegiatan jam ke-0, kegiatan pramuka di SD Ignatius Slamet Riyadi. Sebelum kita memulai kegiatan pramuka ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami pagi hari ini, walaupun masih secara virtual, kami latihan bersama, latihan pramuka di rumah masing-masing. Berkatilah seluruh perangkat yang kami gunakan, dan semoga semua kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin pada hari ini masih dalam keadaan sakit. Semoga Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka bisa ikut berlatih, belajar bersama kegiatan pramuka. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik siaga, kali ini kita akan latihan pramuka bersama-sama secara daring. Dikarenakan situasi saat ini masih pandemi. Bukan hanya di sekolah kita, tapi seluruh dunia, bahkan seluruh dunia. Oleh karenanya, semua kegiatan pembelajaran dan kegiatan pramuka dilakukan secara virtual. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan latihan pramuka ini ya. Kalau saat kegiatan pramuka siaga, biasanya anak-anak memanggil Bapak Ibu Guru dengan sebutan Yanda untuk pembina putra. Misalnya, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4 biasanya memanggil Pak Agung, Mr. Agung. Kalau di kegiatan pramuka, maka kalian memanggil dengan sebutan Yanda Agung, dan sebutan Bunda untuk pembina putri. Dan kalian anak-anak, nanti Yanda akan sebut kalian dengan adik ya. Jadi kalian memanggil Bapak Guru dengan sebutan Yanda dan Ibu Guru dengan sebutan Bunda. Sedangkan kalian akan disebut dengan adik saat kegiatan pramuka. Oke, kita mulai kegiatan pramuka hari ini untuk golongan siaga dengan materi SKU tentang kode kehormatan seorang pramuka siaga. Yang pertama, kode kehormatan itu adalah Dwi Satya. Bagi anak-anak kelas 1, 2, dan 3 mungkin belum pernah mendengar. Dwi Satya itu ada 2 janji untuk pramuka golongan siaga. Jadi, seorang anak setelah mengucapkan Dwi Satya dan dilantik oleh pembina pramukanya, maka adik tersebut resmi sebagai anggota pramuka untuk golongan siaga. Kira-kira apa saja sih isinya itu Dwi Satya? Mari kita lihat bersama-sama. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Itu adalah dua janji yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang anggota pramuka siaga. Selanjutnya, selain daripada Dwisatya, kode kehormatan pramuka untuk golongan siaga adalah Dwi Dharma. Yanda percaya untuk yang sekarang adik-adik kelas 4 pasti sudah banyak yang hafal. Dan untuk adik kelas 1, 2, dan 3, kalian mengikuti dulu ya. Apa sih Dwi Dharma itu? Dwi Dharma juga ada 2. Isinya seperti ini ya. Dwi Dharma. 1. Siaga itu berbakti kepada ayah ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Ini adalah 2 dharma yang dimiliki oleh anggota pramuka golongan siaga. Selanjutnya Yanda akan menjelaskan tentang pengamalan Dwisatya dan Dwi-dharma. Pengamalan Dwisatya dan Dwi-dharma disebut juga sebagai kode kehormatan pramuka golongan siaga. Siaga yang sudah mengucapkannya atau pelantikan wajib untuk mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Apa saja sih pengamalannya? Setelah kalian menonton video ini ya, atau latihan via virtual Zoom Meet nanti, adik-adik bisa berdiskusi bersama orang tua di rumah. Kira-kira pengamalan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka siaga tadi, Dwisatya dan Dwi-dharma. Oh iya, saat pembacaan Dwi-dharma biasanya bisa Yanda membaca begini: siaga itu berbakti kepada ayah ibundanya. Nanti adik-adik mengikuti kata siaganya diganti, kami berbakti kepada ayah ibunda kami, gitu ya, diganti seperti itu. Oke, selanjutnya pengamalan Dwisatya dalam kehidupan sehari-hari. Yanda sudah mencoba merangkum, menjalankan untuk yang nomor 1, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Kira-kira bagaimana ya pengamalannya? Contohnya, berarti adik-adik taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya adik-adik. Misalnya yang beragama Islam, sholat, mengaji, ya. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, pergi ke ibadah ke gereja atau ikut sekolah minggu. Untuk yang beragama Hindu, pergi ke pura, ibadah di pura. Begitu. Lalu untuk yang beragama Buddha, berangkat ke vihara, ibadah di vihara. Dan beragama Konghucu, ibadah ke kelenteng, gitu ya. Dan kalian harus saling menghargai dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Lalu pengamalannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, contohnya adalah kalian tidak memilih teman berdasarkan agama, berdasarkan sukunya, ya. Kamu dari Sunda misalnya, hanya mau berteman dengan orang-orang Sunda, nggak mau berteman dengan orang-orang Betawi, Jawa, Batak, ya, Kalimantan, tidak boleh. Jadi untuk pengamalannya adalah kalian berteman dengan siapa saja, tidak melihat dari mana, tidak melihat dia agamanya apa, tapi kalian berteman dengan siapa saja. Lalu siaga juga wajib menjaga tadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya contohnya yang gampang adalah dengan mencintai produksi dalam negeri,
dengan membeli produk-produk dalam negeri itu adalah salah satu contoh pengamalan Dwi Satya, yaitu menjalankan kewajibanku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kalimat berikutnya adalah menurut aturan keluarga. Aturan keluarga di sini kalau di rumah ya patuh sama orang tua. Kalau di sekolah orang tua kalian adalah bapak dan ibu guru, atau tata tertib yang ada di rumah, tata tertib yang ada di sekolah. Lalu poin kedua dari pengamalan Dwi Satya yang berbunyi setiap hari Pramuka Siaga wajib berbuat kebaikan. Misalnya membantu orang tua di rumah. Setelah makan, kalian mencuci alat makan sendiri. Atau pagi-pagi sebelum tidur, kalian membereskan tempat tidur kalian sendiri. Seperti itu. Kalau di sekolah bagaimana? Misalnya kalian memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu ya. Lalu mengerjakan piket sekolah. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu contoh-contoh setiap hari berbuat kebaikan. Selain mengamalkan satya atau janji ya, satya itu janji pramuka golongan siaga. Siaga juga wajib berpikir, berucap, dan bersikap sesuai dengan dharmanya. Ayo, masih ingat nggak tadi dharma pramuka siaga ada berapa? Iya, betul. Ada 2 yang disebut dengan Dwi Dharma. Lalu pengamalannya bagaimana ya? Anda sudah coba rangkum pengamalan Dwi Dharma. 1. Siaga itu selalu patuh terhadap ayah ibundanya, baik di rumah maupun di sekolah, dalam hal kebaikan tentunya ya. Kalau patuh tidak baik ya jangan. Kalau disuruh hal-hal yang tidak baik ya kalian tidak harus patuh begitu. Lalu yang kedua, siaga selalu berani dan tidak putus asa. Berani karena kebenaran. Salah satu contohnya adalah kalau kalian dituduh melakukan sesuatu, misalnya mencuri di sekolah kalian, padahal kalian tidak melakukannya, maka kalian harus berani untuk mengatakan kalau kalian tidak mencuri, tapi dengan cara-cara yang baik, tidak dengan kekerasan gitu, dengan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti tersebut. Lalu kalau tidak putus asanya gimana? Salah satu contoh tidak putus asa di masa pandemi saat ini yaitu kalian kan belajar di rumah masing-masing. Itu adalah sikap tidak berputus asa. Walaupun pandemi, kalian masih harus semangat mengikuti PJJ. Ya, mengikuti PJJ dengan baik adalah salah satu bentuk usaha. Berikhtiar, harus tetap semangat. Jangan bermalas-malasan belajar di rumah. Itu salah satu contoh tidak putus asa dalam menghadapi sebuah kesulitan begitu. Khususnya saat ini, saat kita di tengah-tengah pandemi ini. Baik, demikianlah presentasi yang Agung tentang kode kehormatan seorang anggota pramuka golongan siaga. Ada 2 kode kehormatan anggota siaga, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan buat kalian, salam sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan jumpa siaga yang kedua 2 minggu dari sekarang. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita akan bernyanyi bersama. Ya, sama-sama ya. Kita akan bernyanyi. Judulnya lagu Saya Anak Pramuka Siaga. Liriknya seperti lagu Naik Beca ya. Kita nyanyi bersama. Kalau di pramuka itu nyanyi nggak harus
bagus suaranya, yang penting kompak dan semangat keras itu ya. Siap ya, nanti kita nyanyi bersama. Sebentar, Yanda akan siapkan dulu musiknya, kita nyanyi bersama-sama. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia, yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Satu kali lagi ya. Pasti bisa semuanya. Semangat ya. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia, yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka siaga. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lagunya hafal kalian ya. Oke, selanjutnya ada pengumuman nih dari Yanda Agung. Setelah kita mengikuti latihan pramuka secara daring, ada tugas untuk kelas 1 dan kelas 2. Silahkan kalian download. Nanti ada di GCR gambar ini, lalu kalian warnai. Setelah itu gambarnya difoto, dikirimkan lagi di GCR kalian ya. Untuk kelas 3 dan 4, untuk adik-adik kelas 3 dan 4, selain diwarnai, kalian bertugas, kalian punya kewajiban untuk menghafalkan isi dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ya. Kenapa kelas 3-4 harus hafal? Karena kelas 3-4 itu punya kewajiban untuk mengisi SKU kalian. Dan ketika kalian sudah hafal, silahkan kalian menghubungi Yanda dan bundanya untuk dites. Ya, nanti SKU kalian yang ada di sekolah akan ditandatangani atau diparaf oleh Yanda dan bundanya. Dan ini pun nanti jadi penilaian kalian di rapor. Kalau kalian tidak aktif, ya nilainya pasti tidak akan sama dengan adik-adik yang lain yang aktif. Seperti itu ya, tugasnya dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, atau nanti di GCR akan dicantumkan kapan kalian harus mengumpulkan tugas itu terakhir. Lalu Yanda, bagaimana kalau saya tidak bisa ngeprint? Yanda tidak memaksakan kalian untuk pergi ke fotokopian untuk ngeprint. Silahkan kalian menggambar sendiri dengan tema latihan gerakan pramuka ya, tapi harus ada tulisan Dwi Satya dan Dwi Dharmanya ya. Gambarnya bebas, diwarnai yang sebaik-baiknya. Baik, latihan kita cukup pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi ini dan akan melanjutkan kegiatan PJJ selanjutnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di kegiatan latihan pramuka siaga ini.
Kami telah mengikuti latihan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Berkati kami di kegiatan selanjutnya dalam kegiatan PJJ. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Salam Pramuka.